Nakal dulu baru sukses kemudian adalah sebuah kata-kata yang dipegang teguh oleh Hirohito, seorang bocah yang berasal dari keluarga berada. Sebenarnya sih, dia nggak nakal-nakal amat, cuma udah skidi papap sejak masih kencur dan terus ketagihan sampai dewasa. Meski di luar rumah sifatnya Hiro amatlah liar, ia masih dianggap budak bager di lingkungan keluarga. Ayahnya pun sering memarahi Hiro supaya kelak ia bisa menjadi pribadi yang bermanfaat. Tetapi Hiro menganggap sang ayah sangatlah menyusahkan. Karena tekanan batin yang ia tahan selama bertahun-tahun tak terbendung lagi, Hiro pun membunuh ayahnya sendiri. Kepolisian mencurigai Hiro sebagai tersangka. Sayangnya tidak ada bukti akurat yang menunjukkan bahwa Hiro adalah pelakunya. Kunjungan ke polisi dan lolosnya Hiro dari jeratan hukum inilah yang memulai kiprahnya sebagai raja bisnis dunia gelap. Hiro yang sekarang bisa menjalani hidup dengan bebas langsung membeli barang kesukaannya, yaitu sebuah pistol. Hiro juga pindah ke sebuah kota bernama Boka untuk menjalani hidupnya yang baru. Mulai dari ngudud, minum jus apel, sampai sodok-sodokan menjadi rutinitasnya Hiro. Ada kala Hiro dibully di tempat nyodok karena permainannya amatlah buruk. Tapi jangan salah sangka, ia tidak akan segan-segan menghabisi orang yang merendahkannya. Ada kalanya juga Hiro memberdayakan anak jalanan supaya bisa membantu pekerjaan yang ia lakukan, yaitu memproduksi ganja di sebuah tempat prostitusi. Colocar no papel, só isso. Di tempat baru ini, kebiasaan skidi papap Hiro masih belum hilang. Namun semua itu berubah ketika ia bertemu dengan wanita sekitar bernama Alaid. Rasa cintanya tumbuh sampai ke jenjang pernikahan. Orang terdekatnya Hiro seperti si bocah dan sahabatnya bernama Osmar juga menghadiri pesta pernikahan. Berhari-hari kemudian, Hiro dan Osmar mendatangi sebuah klub dengan tujuan meminta kerjasama. Ia mendapat informasi dari kepala polisi yang merupakan CS-nya bahwa ada transaksi ganja dengan skala besar. Hiro meminta bantuan tenaga untuk merampas lalapan tersebut. Setelah deal-dealan, lokasi transaksi ganja langsung mereka ambil alih. Rencana demi rencana berhasil dengan sukses. Kekayaan pun mulai menghampiri mereka. Namun tanpa Hiro ketahui, Osmar ternyata memiliki mental sebagai seorang pencuri. Perhiasan milik Hito digasak olehnya tanpa permisi. Semua perhiasan tersebut ia jual untuk dihabiskan buat wik-wikan. Baru juga Bandung Lautan Asmara mau dimulai, Hiro datang mengambil kembali haknya. Lalu selanjutnya, untuk memperluas jangkauan bisnis non-halalnya, Hiro memiliki ide untuk menjual narkoboy melalui para PSK yang ada di luar wilayah kekuasaannya. Sambil ditemani berita radio tentang dirinya yang diduga menjadi penguasa bisnis dunia gelap, Hiro mengedarkan narkoboy untuk dijual di wilayah gangster lain. Reputasi buruk tentang Hiro rupanya berdampak pada tempat prostitusi. Tempat Hito membuat ganja dan narkoboy. Osmar yang sedang nangkring di sana pun diciduk karena dianggap berkomplot dengan Hiro. Alasan mengapa sampai saat ini Hiro belum pernah dipenjara adalah karena menyogok si kepala polisi. Kepala polisi setengah botak ini mengusulkan agar Hiro pergi keluar kota untuk beberapa waktu sampai situasi mereda. Tak punya pilihan lain, Hiro pun setuju dengan usulannya. Hiro merasa aman di tempat persembunyian barunya. Namun para polisi dapat mengendus keberadaannya dan menangkap Hiro. Di saat Hiro berada di penjara,
Gangster dari wilayah lain tempat narkoboy Hiro diedarkan datang ke tempat prostitusi yang dikelola olehnya. Gangster ini ngamuk dan memaki-maki seluruh wanita yang ada di sana. Wajar saja, sebab wilayah si gangster mencari nafkah diganggu oleh Hiro. Alaid sang istri juga menjadi sasaran kemarahan si gangster. Pada akhirnya, tempat prostitusi milik Hiro diambil alih oleh gangster lain. Hiro sendiri dengan kekuatan orang dalam, tak perlu waktu lama baginya supaya bisa bebas dari penjara. Hiro menyadari wajah cantik istrinya mengalami lebam. Ia pun mengetahui bahwa Alaid dilukai oleh orang lain dan tempat usahanya diambil alih. Untuk balas dendam pada gangster yang mencoreng nama buruknya Hiro, ia berkomplot dengan teman-teman lamanya. Semuanya akan ia lakukan untuk satu hal. Selain para gangster lain yang menjadi korban, si kepala polisi backingannya juga menjadi korban akibat Hiro melakukan tembakan terang-terangan. Di satu sisi ia disogok oleh Hiro, tapi di sisi lain, wali kota meminta si kepala polisi untuk menangkapnya. Mental korupnya kepala polisi pun memilih untuk menangkap Hiro, setelah ia mendapat sogokan lagi dari gangster rivalnya Hiro. Tak lama setelah transaksi ini, Hiro pun langsung diciduk ketika kedapatan membawa ganja di mobilnya. Hiro akhirnya kembali ke home sweet home. Selanjutnya Hiro dipanggil oleh si kepala polisi. Ia berniat membebaskan Hiro karena dulu pernah menjadi CS-nya dengan satu syarat, yaitu Hiro tidak boleh lagi berurusan dengan gangster rivalnya. Karena perjanjian inilah, Hiro kembali membangun tempat prostitusi dari nol. Namun karena pengkhianatan si kepala polisi juga, kebiasaan ngobatnya Hiro semakin parah. Hal ini membuat Alaid menjadi ilfil. Alaid pun meninggalkan Hiro tanpa sepatah kata apapun. Hiro mencari Alaid ke tempat kerjanya, namun yang ia temui hanyalah seorang AA gelis. Cadê a Laíde, porra? Não sei. Você tá andando com a Nair, não tá? Você só tem um dia. Um dia. Sayangnya Hiro tidak punya waktu untuk mencari Alaid karena ia kembali dikejar-kejar oleh polisi. Hiro lalu bersembunyi di apartemen temannya. Para polisi sudah mengepung gedung apartemen tersebut. Namun sesuai reputasinya Hiro sebagai raja dunia gelap, ia dapat menyuruh anak buahnya untuk membantunya kabur dengan menyamar sebagai seorang wanita bohai. Hiro harus menghilangkan jejaknya kembali sampai situasi mereda. Sedangkan tempat prostitusi barunya ia percayakan pada Osmar. Selama masa pelarian ini pula, Hiro semakin sakau. Setelah beberapa minggu, pelarian Hiro pun berakhir dan ia kembali ke rumahnya. Alaid yang mendapat kabar dari AA gelis bahwa Hiro mencari dirinya pun ikut pulang. Semua sepertinya kembali seperti sedia kala. Padahal, alasan Hiro mencari Alaid adalah untuk mencampakannya. Setelah Skidi Papap untuk terakhir kali bersama Alaid, Hiro pun menyuruhnya untuk pergi. Kini Hiro kembali bebas. Ia merayakan kebebasan ini dengan menggunakan narkoboy supaya bisa terkena DO. Beruntung ada si supir dan si cewek yang menemani Hiro selama pelarian menyelamatkan dirinya dari kritis DO. Sebenarnya alasan mereka kembali untuk menemui Hiro adalah untuk memberitahukan kalau Osmar memonopoli keuntungan dari tempat prostitusi. Dengan kata lain, Hiro tidak mendapatkan uang sepeser pun. Filho de uma puta. Hiro terpaksa melakukan cara kasar lagi untuk mempertegas bahwa tidak ada yang bisa meremehkan dirinya. Sai! Tak lama kemudian, para polisi datang.
belong. Que cagadero itu. Si supir yang hendak melarikan Hiro pun hanya bisa pasrah melihat tuannya dibawa pergi. Tapi tenang saja, karena keluar masuk penjara adalah makanan sehari-hari bagi penguasa yang satu ini. Tamat, ending yang ciluk, Mbak. Di kisah aslinya, Hiro udah keluar masuk penjara sebanyak 172 kali sampai keenakan. Untung di Indonesia hukum bisa berjalan dengan adil ya. Sekian alur cerita film Boka yang bisa Otong ceritakan. Jika ada saran, rekomendasi film, atau kritik sekalipun, bolehlah dilampiaskan di kolom komen. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian selalu santuy. Otong undur diri dan jangan lupa subscribe.